Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Hendy Kuselton, pendamping PKH Kecamatan Boleng, Desa Golo Sepang. Pada kesempatan ini saya ingin menyajikan video modul 7 pencegahan penanganan stunting sesi 12 mendukung pemanfaatan jamban sehat langkah ketiga tantangan menggunakan jamban sehat. Jadi selamat menyaksikan. Selamat sore Roma. Jadi ya terima kasih banyak atas waktu IT. Jadi ya modul IT sore adalah pencegahan dan penanganan stunting sesi 12 mendukung pemanfaatan jamban sehat. Terus langkah ketiga tantangan menggunakan jamban sehat. Jadi ya asa itu mana tahu nggak jamban ya? Bisa kok. Ada yang tidak ada, tapi ada yang sudah ada. Sekarang kenapa tantangannya sehingga dia menghabisi itu? Itu apa? Kira tantangannya apa? Karena tidak ada modal. Tidak ada modal. Jadi ya tantangannya itu tidak ada modalnya. Satu, tidak ada modal. Terus selanjutnya kan? Sudah terbiasa bab di sungai. Oh, sudah terbiasa. Bab di sungai. Ya, di sungai. Terus mungkin ada yang lain. Jadi tantangannya ketika kita ini tidak memiliki jamban sehat itu yang pertama itu adalah modal. Memang untuk membuat jamban sehat ini memang juga itu modal. Terus yang kedua, jadi kita sudah terbiasa karena hidup di pinggir sungai, jadi terbiasa BAB di pinggir sungai. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ketika kita tidak memiliki jamban sehat, kira-kira apa solusinya? Harus buat gotong royong, buat arisan. Jadi solusinya adalah Buat arisan. Pertama itu gotong royong. Gotong royong untuk membuat WC atau jamban sehat itu. Terus yang kedua kan Gotong royong. Terus arisan. Buat arisan. Arisan. Terus selanjutnya kan Membuat jamban umum. membuat jamban umum. Jadi itu. Jadi yang pertama itu kalau kita tidak memiliki jamban sehat itu kita harus gotong royong untuk membangun jamban sehat bersama itu di lingkungan. Terus yang kedua itu adalah gotong royong, kita bekerja sama saling membantu untuk membangun dan membuat jamban sehat ini. Terus selanjutnya adalah meminta bantuan kepada desa. Kita meminta kepada desa untuk disediakan fasilitas jamban sehat. Karena jamban sehat ini memang penting sekali. Jadi yang pertama itu adalah untuk mencegah penularan penyakit. Ya. Jadi kalau kita menggunakan jamban sehat, otomatis lingkungan kita bersih, sehingga anak-anak juga terhindar dari stunting. Ya, dari stunting. Karena yang stunting ini lagi sekarang diburu oleh pemerintah untuk penekanan stunting. Kalau kita NTT ini adalah yang pertama tertinggi untuk stunting. Salah satu provinsi yang tertinggi. Jadi itu. Jadi manfaat jamban sehat itu kakak. Jadi apa? Tidak mencukupi lingkungan. Tidak mencemari lingkungan. Tidak mencemari lingkungan. Jadi yang pertama itu adalah manfaat jamban sehat itu tidak mencemari lingkungan. Jadi terus kakak Tidak bau atau menjaga kebersihan lingkungan. ya, jadi kalau kita menggunakan jamban sehat otomatis lingkungan jadi bersih, tidak bau. Bayangkan kalau kita bisa sembarangan, itu akan terjadi bau di mana-mana. Terus kan Terhindar dari penyakit menular yang menyebabkan anak stunting. Ya, jadi itu manfaat dari jamban sehat itu tadi. Jadi lingkungan jadi bersih. Jadi anak-anak terhindar dari penyakit menular yang menyebabkan anak jadi stunting. Jadi itu. Jadi kita harus manfaatkan betul bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini adalah untuk penanganan stunting ini. Karena penggunaan jamban sehat. Jadi percuma juga pemerintah memberikan begitu banyak bantuan tetapi sampai di masyarakat tidak dimanfaatkan dengan baik. Misalnya tidak ada jamban sehat,
kita BAB di sembarangan tempat misalnya, maka terjadi lingkungan yang tidak bersih. Jadi itu. Jadi selanjutnya Kakak, jadi kita harus buat janji diri. Buat janji diri itu, jadi nanti dicatat misalnya apa yang harus kita lakukan di rumah mengenai zaman sehat ini. Kita harus buat komitmen. Misalnya begini, jadi setiap hari kami harus mengawasi anak-anak untuk tidak BAB di sembarangan tempat. Jadi kita terima ini, jadi nanti diskusikan, jadi nanti tulis di situ, jadi janji diri. Jadi janji diri itu kalau buat janji diri berarti harus ditepati. Itu yang harus kita lakukan. Jadi contohnya tadi seperti itu, bahwa jangan buang sembarangan BAB. Jadi yang pastinya bahwa kita kan susah air ini, tapi kita harus prioritaskan air juga untuk di WC itu. Jadi mungkin seperti itu Mas. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Jadi, terima kasih dan selamat sore.